dalam masa vakum sedikit, bukan vakum bagaimana, tetapi sementara ke lapangan sebagian besar petugas kami, Pak. Kemudian yang ada adalah di tempat ada Pak Kepala Dinas, tapi sementara ada tamu. Kemudian yang ada standby adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pak Nusul Bakri, dan kami sendiri dari SDM, serta ada beberapa staf ini yang kebetulan ikut. Itu kondisi realnya, Pak, karena yang lain adalah sementara di lapangan sehubungan dengan kegiatan Riskesdas, survei STBM, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Iya, betul, Pak. Kemudian ada yang mewakili P2M atau bidang Dalmaskes, itu Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan sudah hadir juga. Jadi sudah 3 bidang sekarang yang hadir, Pak. Mungkin sudah bisa kita mulai saja, kah? Ya, baik Pak Nasrun, kita mulai saja. Sebelumnya terima kasih Bapak-Bapak yang meluangkan waktu untuk hadir pada saat pembelajaran ini. Dan selamat siang juga di Jogja, Pak Dwi dan Pak Nasrun. Kita mulai pembelajaran hari ini untuk modul 6 untuk jejaring dan kemitraan antara sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Sebelum ini juga teman-teman sudah mendiskusikan kasus yang didistribusikan dari UGM itu untuk bisa diselesaikan dan bisa langsung dipertanyakan ke narasumber atau dipresentasikan. Langsung saja atau ada kata sambutan dari Pak Dwi memperkenalkan ke teman-teman walaupun sejauh ini sudah kenal, begitu. Kita persilakan. Ya. Mas Irman dan teman-teman di Sentani, selamat siang. Siang atau pagi ya? Selamat siang. Oke, nggak masalah. Siang atau pagi. Nanti jadi rumah makan Padang siang malam. Siang malam atau siang pagi? Oke. Jadi nanti prosesnya di sini ada narasumbernya, ada Pak Dwi. Dr. Dwi Andono yang memang punya beliau yang menulis modul ini dan punya kemampuan punya pengalaman, pengetahuan tentang kerjasama dengan pihak luar, itu kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta atau pihak masyarakat. Nah, nanti kita akan lihat di modul ini. Cukup menarik modul ini karena kasus ini akan sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di Papua sebetulnya, bahkan di beberapa luar Papua, dan kalau tidak salah beberapa pembicaraan sudah pernah dilakukan di tingkat baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Nah, nanti prosesnya mungkin teman-teman sudah baca kasusnya di sana, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Nanti setelah itu kita akan minta Pak Suri untuk memberikan
memberikan tanggapan atas persoalan yang teman-teman hadapi di sana dan yang sudah didiskusikan. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab dan mungkin terakhir kita akan simpulkan. Seperti itu Mas Irman. Mungkin untuk acara pertama silakan dipresentasikan hasil diskusi yang kemarin yang ada di mana di Dinas Kesehatan. Baik, Pak Nasrun, terima kasih. Kita langsung saja untuk mendiskusikan kasus yang kemarin itu. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sehubungan dengan materi yang suaranya kembali Pak. Itu ya, ini mic di sini sudah saya matikan. Baik, tes. Oh ya, sudah bagus Pak. Mantulnya 2 kali Pak. Ya Pak. Bagaimana Pak Iman? Kita lanjut saja Pak. Kedengaran Pak? Oke. Baik. Sehubungan dengan materi kemitraan pemerintah dan swasta, itu Kabupaten Jayapura sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan itu diantaranya adalah untuk menjawab tantangan tentang kekurangan ketenagaan, terutama yang berhubungan dengan permasalahan ini adalah tenaga bidan. Sebenarnya kekurangan tenaga di kabupaten kami itu bukan hanya bidan saja, tetapi hampir semuanya, terutama untuk tenaga medisnya itu sangat terbatas. Untuk dinas kesehatan saja kami hanya mempunyai dua tenaga yang latar belakang dokter, begitu, 2. Yang satu sekretaris dan yang satu bidang SDM itu Pak, saya sendiri Pak. Kemudian untuk di puskesmas itu juga dari 19 puskesmas yang terisi tenaga dokter itu tidak seluruhnya, bahkan tidak mencapai 50%. Untuk yang memiliki tenaga dokter PNS itu mungkin hanya sekitar 4 puskesmas saja, dan yang lainnya diisi oleh tenaga PTT sebanyak kurang lebih 50%-nya. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sudah melakukan kegiatan berupa kemitraan, tetapi mungkin tidak seperti yang digambarkan bahwa harus dengan badan atau tenaga swasta, tetapi langsung saja ke pengadaan tenaga kontrak khusus untuk tenaga bidan Pak. Nah, dari tenaga kontrak ini untuk Kabupaten Jayapura sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Dan tahun ini kami merekrut bidan sebanyak 60 tenaga. Dari 60 itu dianggarkan kurang lebih 1 miliar. Nah, permasalahannya yang sering timbul adalah ternyata bidan-bidan yang diharapkan ini sebagian sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan kegiatan kebidanan di lokasi masing-masing. Hanya sering tidak di tempat, Pak. Ya, kontraknya di sini memang 1 tahun. Kemudian kegiatan itu pelayanan terhadap seluruh kegiatan kebidanan. Hanya yang menjadi permasalahan kemarin berulang-ulang adalah tidak berada di tempat atau alasannya tidak diposisi oleh karena beberapa sebab. Posisi yang dimaksud adalah di SK-nya adalah di Polindes misalnya,
oleh karena mungkin pertimbangan keamanan atau pertimbangan lokasi yang sulit, sehingga kalau untuk tenaga bidan yang ditempatkan itu dialihkan untuk mengisi kekosongan tenaga yang di puskesmas. Padahal harapannya adalah mengisi kekosongan di tempat yang lebih perifer, yang lebih langsung menjangkau kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ternyata dari tenaga yang begitu banyak yang kita usulkan itu, ternyata belum juga bisa menjawab kekurangan ketenagaan di daerah atau di tempat-tempat terpencil yang membutuhkan itu. Permasalahan ini dipicu oleh karena misalnya dari basicnya sendiri, dari tenaga kontrak itu sendiri. Selamat pagi, Pak. Kebetulan ada Bapak Kepala Dinas di sini, Pak. Sudah hadir bersama kita. Iya, Pak Hairuli, Pak. Selamat pagi. Belum terdengar. Ada bagusnya mungkin untuk ada sedikit pandangan untuk Bapak Kepala Dinas. Modul ini membahas tentang kemitraan pemerintah dan swasta yang kemarin saya sempat berikan, Pak. Itu membahas tentang tenaga kontrak bidan. Ada beberapa permasalahan yang sudah kami sampaikan, diantaranya bahwa keberadaan tenaga bidan yang tidak di posisi SK penempatannya, di mana disebabkan oleh beberapa hal, bukan hanya dari tenaganya sendiri, tetapi dari lingkungan maupun kondisi keamanan, begitu, Pak. Itu yang bisa saya laporkan kepada Pak Kepala Dinas. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanggapi, Pak. Ya, jadi memang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di lapangan, sebenarnya kalau secara teori kan harus ada contracting out ya ke pihak ketiga. Tetapi memang dulu waktu di zaman di UGM juga saya pernah bicara bahwa untuk di Papua kan susah kita mencari pihak ketiga untuk menyediakan tenaga kesehatan, sehingga sistemnya kita langsung kontrak tenaga yang sifatnya bekerja sama langsung dengan dinas kesehatan, karena tidak mungkin contracting out. Secara teori memang harus contracting out. Karena kalau contracting out kan kita bisa meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang kita kontrakkan. Sementara bidan itu kan akan bernaung di bawah pihak ketiga di mana kita contracting out. Jadi kinerja yang kita harapkan itu kan tinggal kita mintakan dari pihak ketiga tersebut. Tetapi di Papua kan tidak memungkinkan. Mungkin kalaupun kita buka kesempatan, tidak ada perusahaan, tidak ada yang ingin bekerja sama dengan kita, dan kita sendiri saja untuk mencari susah. Produk bidan di lapangan atau produk beberapa tenaga kesehatan tertentu itu sangat sulit di lapangan. Bagaimana dengan model contracting out itu? Sehingga memang berbagai hal seperti yang disampaikan oleh Dr. Farid tadi memang kita temui banyak hal. Misalnya ya di tempat kadang-kadang kita tempatkan bidan, faktor keamanan, sehingga tidak tinggal di kampung tetapi tinggal di puskesmas. Sewaktu-waktu baru ke kampung memberi pelayanan. Mungkin itu persoalan-persoalan yang kita hadapi. Lanjut saja, Dr. Farid. Ya, itu permasalahan yang sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas. Tentu saja ini menjadi gambaran umum bahwa yang tadi seperti saya sampaikan, dari hasil diskusi memang hal yang paling utama adalah itu. Yang kedua adalah ketidakadaannya pihak ketiga tadi, Pak. Kemudian yang selanjutnya yang sudah kita laksanakan di sini adalah sistem monitoring, walaupun sebenarnya agak terlambat, Pak. Terlambat ini biasanya permasalahan yang timbul adalah permasalahan yang dilaporkannya ketika waktu atau
masa tugas daripada petugas tersebut itu sudah dekat di masa-masa akhir atau sudah mendekati masa akhir daripada masa tugasnya, sehingga untuk diambil satu tindakan itu kesannya terlambat karena permasalahan jarak dan fasilitas yang ada untuk monitoring itu, Pak. Mungkin permasalahan-permasalahan yang bisa kami sampaikan yang paling utama adalah beberapa hal tersebut dari kami. Solusinya tentu saja akan ditingkatkan monitoring dan evaluasi sehubungan dengan kegiatan-kegiatan ini. Yang selanjutnya adalah selain adanya monitoring dari dinas, itu yang diharapkan adalah adanya laporan rutin dari kepala puskesmas yang membawahi langsung petugas-petugas yang ada di perifer tersebut. Nah, monitoring-monitoring yang sementara berjalan itu juga ternyata memiliki kendala kurang lebih sama seperti yang kami sampaikan itu, karena kami sendiri untuk memonitoring itu memerlukan waktu yang tidak sedikit, Pak. Sehingga kita juga tidak bisa memonitoring setiap saat. Yang sebenarnya harusnya menjadi tugas dan kewajiban mereka sendiri untuk melaksanakan kegiatan yang sudah ditandatangani atau yang sudah dikontrakkan itu. Kemudian dari permasalahan dan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh dinas maupun melalui perwakilannya di tingkat distrik, itu juga mungkin masih perlu adanya kebijakan-kebijakan lebih sehubungan dengan mungkin pengadaan formasi untuk PNS atau pengadaan formasi yang berhubungan dengan ketenagaan begitu. Itu yang bisa kami sampaikan, beberapa hal diskusi tentang kemitraan pemerintah dan swasta yang sempat kami rekap, Pak. Mungkin ada masukan dari Bapak di UGM. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hairul, Kepala Dinas. Ya, saya Dian Yunus dari PKNK KUGM. Dalam hal ini akan menjadi rekan diskusi untuk modul 6 ini. Baik, Bapak sekalian, tadi memang secara keseluruhan saya melihat bahwa apa yang disampaikan tidak per pertanyaan dalam modul, tapi secara global disampaikan bahwa poin-poinnya seperti itu. Tapi secara keseluruhan sudah bisa menangkap permasalahan kemudian solusinya. Jadi selanjutnya kita akan coba diskusi berdasarkan modul ini dan kondisi real di Kabupaten Jayapura. Baik, Bapak sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Pak Hairul selaku Kepala Dinas, memang betul. Jadi poin di sini adalah memang intinya inginnya adalah contracting out, tapi dalam hal ini kita akan diskusi ada permasalahan antara kontrak berbasis waktu dengan, jadi yang saat ini dilaksanakan baik untuk PTT dokter, PTT bidan atau dokter gigi, saat ini adalah kontrak berbasis waktu. Artinya mereka dikontrak hanya untuk ukuran waktu tertentu. Misalnya di sini 1 tahun atau 2 tahun dan sebagainya. Kelemahan dalam sistem kontrak berbasis waktu itu adalah mereka cenderung hanya untuk menghabiskan waktu. Jadi karena dia itu, jadi tidak ada ukuran kinerjanya. Jadi yang penting mereka habis waktu. Bahkan kalau yang lebih ekstrim adalah mungkin dokter PTT barangkali. Apalagi dokter PTT yang dari luar Papua. Mereka datang, kemudian siap-siap di lokasi, transportasi, persiapan dan sebagainya. Misalnya, kalau di kontrak mereka selama 6 bulan atau setahun barangkali, 3 bulan pertama itu untuk adaptasi, 3 bulan terakhir untuk siap-siap selesai tugas. Jadi efektifnya mungkin hanya sekitar 6 bulan dan 1 tahun. Belum kalau dalam waktu 6 bulan tadi itu yang bersangkutan tidak berada di tempat. Nah, ini
Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa sudah tidak saatnya lagi kontrak berbasis waktu ini dipertahankan. Ya, karena akan menimbulkan masalah yang seperti yang dialami seperti sekarang ini. Nah, Pak Dwi, mohon maaf saya mohon pamit, saya ada acara di atas. Nanti teman-teman saja ya mohon maaf ya tidak bisa ikut sampai selesai. Nanti kalau setelah dari atas saya akan bergabung lagi. Ini ada undangan dari Bupati. Ya. Makasih, Dr. Dwi. ya baik, kita lanjutkan dulu sekalian diskusinya. Jadi saya ulangi lagi, kan bahwa kelemahan dalam sistem kontrak sekarang untuk tenaga baik dokter, untuk gigi maupun bidan adalah kontraknya masih berbasis waktu. Jadi kalau kontrak berbasis waktu, yang penting waktunya terpenuhi. Perkara yang bersangkutan tidak berada di tempat, atau mungkin bolos, atau tidak optimal kerjanya, itu tidak dihitung. Yang penting dia tahu kerja di situ. Nah, memang akhirnya dalam kondisi seperti sekarang ini, solusi yang kita tawarkan adalah kontrak berbasis kinerja. Jadi misalnya bidang tersebut dalam 1 tahun itu, kalau kontrak berbasis kinerja, harus mengerjakan apa dan harus mencapai target apa. Nah, inilah sebetulnya yang kita inginkan, sehingga kalau dengan kontrak berbasis kinerja, ukuran kinerja yang bersangkutan itu menjadi jelas. Ini akan memudahkan bagi pihak-pihak kesehatan untuk memonitornya, untuk mengevaluasinya. Nah, ini yang kita, tapi konsekuensinya bagus sekali ya. Tadi betul seperti Pak Farid sampaikan, konsekuensi dari kontrak berbasis kinerja adalah monitor. Jadi jangan sampai monitoringnya terlambat dan sebagainya. Nah, ini memang harus diciptakan sistem monitoring yang baik agar para bidan PPT yang berada di lokasi di kampung-kampung itu bisa terpantau apakah telah bekerja ataukah berada di lokasi dan telah bekerja dengan baik. Nah, sistemnya bagaimana kita coba bisa kembangkan, kita diskusikan. Mungkin sederhananya bisa Bapak sekalian, untuk beberapa kampung atau puskesmas yang sudah ada sinyal HP, itu mungkin bisa dengan via SMS saja mengatakan bahwa pembinaan yang bersangkutan ada cepat. Ini misalnya, kalau misalnya kita mengharapkan laporan secara tertulis yang terlambat, ya, mungkin monitoringnya bisa via SMS. Atau bagi dari kampung-kampung yang atau puskesmas yang tidak ada sinyal, mungkin dengan SSB dan sebagainya. Jadi konsekuensi bahwa di sini adalah sistem monitoringnya, dan kemudian adalah ada orang yang jaga gawang. Jadi kalau Pak Farid sendiri mungkin sibuk, tapi mungkin ada staf yang memang khusus untuk memonitor ini. Kita mengharapkan bagus sekalian, tadi alokasi dana bidang PPT 1M 1 tahun itu besar sekali. Ya, itu 60 orang. Jadi tentunya kita mengharapkan anggaran 1M itu bisa efektif. Ya, kita harapkan konsekuensinya adalah bagaimana ada yang jaga gawang untuk memonitor betul agar uang 1M itu bisa betul-betul mencapai sasaran ini. Baik, secara keseluruhan demikian Bapak sekalian. Jadi saya garis bawahi tadi bahwa memang betul contracting out idealnya tidak bisa dilaksanakan di Kabupaten Jayapura karena tidak ada pihak ketiga, tapi kita bisa menyiasati alternatif kedua. Bagaimana kontrak berbasis waktu ini dirubah menjadi kontrak berbasis kinerja. Barangkali itu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut. Saya serahkan kembali pada Pak Farid atau kawan-kawan di Jayapura. Silakan. Iya, baik Pak. Terima kasih. Mungkin dari Pak Bakri ada sedikit. Iya, selamat siang Pak. Ya, Tanta. Saya
sampaikan tentang bidang kontrak ini, gajinya kan kontraknya cuma 1,6 Pak. Itu kita tahu itu di bawah UMR Pak. Jadi tidak mencukupi apalagi di daerah yang sangat terpencil. Yang kedua, rumah atau pelindes yang kita bangun itu berada di ujung kampung Pak. Jadi bukan di tengah, karena berbicara bangun rumah di Papua itu kan harus berbicara dengan adat. Karena yang kosong, yang ada itu di ujung kampung Pak. Sehingga bidan tidak betah di tempat itu karena masalah keamanan sering diganggu orang-orang mabuk seperti itu Pak. Ya, jadi jauh dari pemukiman. Kita inginnya Polindes ini ada di tengah-tengah masyarakat, antara rumah masyarakat, tapi tanah yang ada di situ memang tidak ada, jadi dibangun di pinggiran kampung seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, mungkin ada tanggapan lain atau masukan lain? Dari Kepala Seksi Yankes Dasar Pak Gatot. Ya, makasih Pak. Maaf saya terlambat Pak. Tadi saya baru dengar terakhir tadi yang saya pas duduk ada kontrak berbasis kinerja ya. Di tempat kami, saya mau tanyakan, ada daerah yang memang secara politis atau secara kedaerahan kita harus layani yang sangat jauh tanpa melihat hasilnya kecil, dan bahkan juga menurut kami hasilnya tidak banyak membawa daya ungkit untuk cakupan, karena satu kampung itu hanya ada sekitar 8 atau 10 KK atau sekitar di bawah 20 KK. Nah, sedangkan ke sana, pembiayaannya ke sana itu biayanya hampir 100 juta Pak untuk sekali kunjungan. Untuk sekali kunjungan 100 juta. Nah, dengan kondisi begini ya memang kita berapa tahun ini tidak maksimal untuk mengunjungi lokasi itu karena masalah biaya. Nah, tetapi dengan adanya konsep bahwa pelayanan atau berbasis kinerja atau hasil itu bertolak belakang. Maksudnya kalau kita ke sana hasilnya tidak ada daya ungkitnya, tetapi secara politik atau kedaerahan itu memang kita harus kunjungi, ya. Tapi kalau nggak dikunjungi juga itu menjadi hal yang negatif buat kinerja kami di sini. Ya, begitu Pak. Ini suatu semacam masalah yang mungkin bagaimana baiknya untuk menanggulangi hal ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, masih ada sebelum saya komentari? Ya, Pak Bakri baru. Iya Pak, masih ada tambahan. Ini bidan ini bikin saya setiap hari marah-marah tuh Pak. Karena kalau karena apa Pak? Banyak laporan dari masyarakat bidan tidak di tempat. Nah memang adanya di kota, kalau saya lihat dia tidak mau lihat saya tuh Pak. Jadi, saya melayangkan surat lagi, menegur mereka, ketemu lagi di kantor, sudah dikasih solusi-solusi sampai saya marah-marah. Itu berlangsung 3 hari 4 hari saja Pak, baik di tempat, tapi selanjutnya seperti itu lagi Pak. Ini yang kalau mau mengukur kinerjanya
Saya tidak tahu seperti apa. Yang penting ada di tempat itu sudah syukur-syukur, Pak. Terima kasih. Bisa tambah, Pak? Ibu Wajuhria. Apa namanya? Permasalahan yang lain juga teman-teman bidan itu kenapa mereka juga tidak sering di tempat, atau yang tadi Bapak bilang kalau bisa ada monitoring, kita agak susah karena itu awal-awal yang saya tahu bahwa teman-teman bidan itu kalau mau gajian atau mau terima honornya mereka harus membawa daftar absen yang mengetahui kepala kampung. Tetapi kepala kampung juga setali tiga uang dengan mereka. Kan banyak kepala kampung yang tidak tinggal di kampung tersebut atau berada di luar, lebih banyak juga ada di wilayah kota. Itu yang akhirnya memang teman-teman bidan juga yang tahun-tahun terakhir ini mereka kinerjanya tidak terlalu bagus karena itu. Yang mengawasi di kampung sendiri tidak ada. Kalau ada pun banyak laporan fiktifnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Pak Farid sudah ini, saya tanggapi dulu. Ya, ya, mohon tanggapannya Pak, karena ini permasalahan sudah bertambah terus. Tadi permasalahan yang sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas, kemudian ada lagi permasalahan dari Pak Bakri, ada juga yang berhubungan dengan kewilayahan, tapi yang cakupannya kecil, ada juga yang kerjasama yang kurang bagus, yang menurut kegiatannya mereka adalah bagus karena kerjasama antara bidan dan kepala desa atau pemangku kekuasaan di tempat, tapi tidak bagus untuk hasilnya. Ini mohon ditanggapi segera karena begitu banyak permasalahan yang mau disampaikan ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Farid dan kawan-kawan di Sentani. Jadi memang menarik dan pelik sekali masalahnya. Jadi mulai karena gajinya tadi Pak Bakri cuma 1,6 juta, sementara lokasinya di ujung kampung sehingga membuat tidak betah dan akhirnya berkembang terus ya. Jadi dengan demikian bagaimana mau pakai kinerja segala. Jadi yang penting sudah berada di tempat saja sudah baik ya. Kemudian tadi ibu yang terakhir menyatakan bahwa daftar absen. Jadi memang secara keseluruhan memang kontrak berbasis waktu, bukti SPD-nya adalah absensi karena waktu. Ya. Jadi ya itu konsekuensi. Jadi nah sekarang kalau memang buktinya absensi ya sudah fiktif saja seperti Ibu yang sampaikan, mudah kan? Buat absensi sebulan terus minta pengesahan kepala kampung dan sebagainya. Kalau perlu dicap selesai. Itu bisa saja bohong-bohongan. Tapi dari segi administrasi itulah yang diminta karena kontrak berbasis waktu. Nah sekarang bagus sekali ya, kita memang mencoba berandai-andai ya. Artinya solusi ini memang kalau setengah-setengah agak susah ya. Jadi itu ya. Jadi kalau boleh secara teoritis ya, nanti kita coba buktikan kembali ya. Secara teoritis memang idealnya adalah kontraknya itu kepada pihak ketiga. Misalnya ada ya saya nggak tahu apa perusahaan atau siapa, institusi mana, dia menyediakan tenaga bidan. Ya, yang dikontrak adalah institusinya. Biarkanlah nanti institusi itu yang mencari tenaga bidan, kemudian menempatkan tenaga bidan. Kemudian ya mereka yang memonitornya. Kalau terjadi hal-hal yang kurang berkenan, dinas kesehatan cukup menegur satu institusi tadi, tidak perlu 60 bidan tadi ditegur. Jadi tugas dari dinas kesehatan mudah karena hanya mengawasi satu institusi penyedia tenaga kesehatan. Itu yang sangat ideal Bapak-Ibu sekalian. Cuma masalahnya seperti tadi Pak Kepala Dinas sampaikan, di Kabupaten Jayapura belum ada lembaga atau yayasan atau apapun namanya yang menyediakan sebagai pihak ketiga tadi. Ini masalahnya. Kalau ada itu enak sekali. Jadi misalnya uang 1M tadi dikontrakan kepada pihak ketiga, dinas kesehatan tinggal terima beres. Nah ini idealnya. Oke, itu satu Pak ya. Jadi secara teoritis itu betul. Jadi kalau pemecahannya ya seperti itu. Nah sekarang kalau pemecahan ideal tadi tidak bisa dilaksanakan, akhirnya pemecahan berikutnya ini hanya tambal sulam. Artinya hanya coba tidak mengucapkan masalah secara keseluruhan, tapi hanya sebagian-sebagian.
Nah, saya mencoba untuk membumi sekarang, Bapak sekalian. Saya akan mencoba menyinggung dulu yang terkait dengan isu politis. Seperti Bapak Kepala Seksi siapa tadi yang baru datang ya? Pak Gatot ya. Jadi isu politis apakah ada ruang pembuka dan sebagainya. Jadi Bapak sekalian, masalahnya justru begini Pak Gatot ya. Dengan satu kampung hanya berapa kakak dan sebagainya, ini justru kesempatan bagi tim yang dikirimkan ke sana untuk menunjukkan kinerjanya. Jadi selama ini mungkin pengiriman tim ke sana hanya berorientasi pada pengobatan. Nah sekarang kalau kinerjanya, misalnya mereka dikontrak katanya, katakanlah mereka dikirim selama 1 bulan atau 3 bulan ke lokasi. Seperti itu, mereka dalam 1 bulan atau 3 bulan itu mereka ditargetkan misalnya harus melaksanakan kegiatan preventif promotif apa di sana atau kegiatan-kegiatan lain. Itu jadi ukurannya. Justru dengan jumlah penduduk yang sedikit itu malah akan menunjukkan kinerja yang bagus. Pasti akan kelihatan. Jadi jangan hanya nunggu di puskesmas atau di rumah saja, tapi malah yang ditunggu adalah pasien datang. Jadi orientasi kita rubah dari pengobatan menjadi preventif promotif. Nah tugasnya saja mereka harus bikin apa di sana. Nah ini banyak tentu target kinerjanya adalah sesuai dengan masalah yang ada di kampung itu. Misalnya kegiatan air bersih atau masalah kesehatan lingkungan, masalah perilaku hidup bersih dan sehat dan sebagainya. Nah jadi artinya gini, daya ungkitnya itu besar untuk kampung tersebut. Ya, jadi kita kombinasikan 100 juta secara politik kita amankan, tapi untuk penduduk di sana pun mereka mendapatkan manfaat yang optimal, tidak hanya untuk pengobatan saja, tapi juga untuk kegiatan preventif promotif. Nah ini ditargetkan, mereka suruh bikin apa? Jadi ini kurang lebih. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kinerja di sini adalah kita buat sesuai dengan kondisi masing-masing kampung atau lokasi. Jadi mungkin tidak sama kalau memang akan dibuat kontra itu ya akan lain-lain. Nah ini idealnya. Nah sekarang permasalahan tadi sudah ada di lokasi saja sudah syukur. Nah ini yang Ya mungkin ada saya yang menyarankan bagus sekali ya. Kalau memang tadi Pak Bakti benar-benar menemukan bidan yang tanda kutip kelibanya disentani daripada di lokasi. Nah sekarang dinas kesehatan bisa tegas tidak memutus kontrak itu. Jadi ini adalah suatu ketegasan juga daripada misalnya makan gaji buta tanda kutip seperti itu. Sekarang tegas saja. Apa bisa diputus kontrak di tengah jalan? Bunyi pasalnya ada nggak dalam kontrak yang ditandatangani tersebut? Nah ini kurang lebih. Jadi sekali lagi bagus sekalian. Secara ideal, solusi yang saya tawarkan tadi, seperti Bapak Kepala Dinas sampaikan, tidak bisa diterapkan. Artinya kontrak pada pihak ketiga institusi. Sehingga penyelesaian untuk masalah-masalah lainnya ini sangat situasional dan tambal sulam. Tapi terakhir tadi butuh ketegasan juga dari dinas kesehatan. Kalau jelas tahu bidan itu bohong untuk absennya, lebih banyak disentani dan sebagainya. Ada bukti, sekarang berani nggak tegak untuk memutus kontrak? Karena lebih baik misalnya jumlah bidannya misalnya menjadi 30 dengan gaji 2,5 juta daripada jumlah bidannya 60 gajinya 1,6. Nah, jadi malah semua merasa kurang. Tapi kalau cuma 30-40 orang dengan gaji 2,5 juta, mungkin mereka lebih semangat, tapi hasilnya lebih baik. Barangkali demikian. Oke, ini solusi terlalu teoritis, tapi mohon dibumikan, kita diskusi agar sesuai dengan kondisi daya kurang. Ya, kalau apa sentani menurut saya. Silakan kita diskusi selanjutnya. Ya, baik Pak. Menanggapi tadi masukan tuh sangat bagus dan saya lihat kita semua melihat bahwa hal itu mungkin untuk dilakukan. Tetapi sekarang yang kami alami ini adalah terjadi kepada
bidan-bidan atau petugas-petugas yang PTT. PTT itu artinya kan penggajiannya melalui pusat, Pak. Bukan lagi melalui kedinasan. Sehingga kalau memang itu terjadi pada petugas PTT atau bidan-bidan PTT itu yang kami mohon masukan bagaimana untuk yang berhubungan dengan punishment-nya. Kalau mau putus kontrak, yang kontrak bukan kami kok, Pak, begitu. Bahkan memindahkan pun kami tidak mempunyai kewenangan seperti itu. Seakan-akan ini pusat dengan langsung individu. Jadi ada kesulitan-kesulitan kami dari dinas itu seperti itu, Pak. Mohon tanggapannya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Farid. Jadi untuk masalah ini sudah ditangkap oleh pihak kinerja USAID. Jadi ada 2 kegiatan yang dalam waktu dekat yang akan diselenggarakan, Pak Farid. Pertama, ini adalah sebetulnya minggu ini harusnya. Ya, minggu ini seharusnya ini ada kegiatan untuk masalah dokter PTT ini, masalah ukuran kinerja dan SOW, scope of work, jadi lingkup tugas dari dokter PTT. Ini akan dirundingkan. Kemudian pada pertengahan Juni bulan depan, ini kami dari PKFK FKUGM ya, dengan dukungan dari kinerja USAID akan mengadakan semacam seminar nasional terkait dengan kinerja kontrak berbasis kinerja. Jadi kontrak berbasis kinerja untuk dokter PTT. Jadi Bapak sekalian, memang betul, karena pusat yang mengontrak, otomatis kabupaten atau daerah tidak bisa melakukan intervensi. Nah, makanya oleh karena itu kami mencoba mengintervensi langsung di pusat. Ya, jadi kita coba tawarkan bahwa permasalahannya adalah sistem kontrak dari pusat ini tidak mendukung, tidak kondusif dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi oleh karena itu kita mencoba mengadvokasi bagaimana agar kebijakan sistem kontrak di pusat itu bisa berubah. Jadi pertengahan Juni akan kita adakan itu kegiatan semacam seminar nasional, dan tentu dari 4 daerah kabupaten kota yang terlibat dalam program kinerja ini akan diundang. Saya nggak tahu, mungkin dari Kabupaten Jayapura mungkin Pak Kades sendiri karena bagian SD, itu nanti akan diundang dalam kegiatan seminar tersebut sebagai ya kondisi lapangannya seperti apa. Ini dalam rangka kita mencoba mengadvokasi agar kebijakan pusat itu berubah. Minimal target yang kita harapkan khusus untuk Papua dulu. Karena untuk secara nasional barangkali agak susah, tapi kalau untuk Papua, kalau memang nanti pusat siap, kita mencoba Papua sebagai daerah uji coba. Karena kita sudah mencoba advokasi itu. Ini yang kita coba golkan. Karena kalau langsung secara nasional kita juga tidak berani. Mungkin demikian Pak Farid. Iya Pak, terima kasih. Iya, pada saat ini juga sudah hadir Ibu Sekretaris, Ibu Dr. Yohana Kaut. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Ibu Sekretaris, Pak. Ya, silakan Ibu Sekretaris. Oh, selamat siang Pak. Iya. Bagaimana ya tanggapan kita tentang tenaga kontrak atau PTT di sini namanya, bidan PTT. Memang betul di sini kami mempunyai bidan PTT yang digaji dari pusat, sehingga misalnya keaktifan kerjanya tidak 100%, bahkan mungkin 0%, mungkin di situ mengalami kesulitan untuk dalam aktif kerjanya itu harus dikirim dulu ke pusat, baru pusat memberi gajinya. Maksudnya gajinya masuk ke rekening. Sehingga mungkin dalam ini mungkin kita
bisa membuat macam PTT daerah, begitukah atau bagaimana, sehingga kita dalam kontrol kami di sini, maksudnya iya, seperti tadi Bapak juga, Pak Kepala Dinas juga ada mengusulkan untuk kalau bisa kami adakan PTT daerah untuk dokter. Mungkin seperti itu. Kalau seperti di daerah berarti pengontrolannya bisa dari daerah, jadi tidak harus dari pusat seperti itu. Jadi dalam hal PTT ini mungkin nanti kalau diadakan rapat mungkin bisa diusulkan untuk bagaimana kami di daerah juga bisa mengadakan, artinya bukan semua yang dari pusat diarahkan, untuk kita di daerah juga punya kewenangan untuk melakukan kontrak seperti itu atau bagaimana, begitu. Dan pada dasarnya diskusi pagi ini sudah cukup baik. Terima kasih Pak. Usulan-usulannya yang masuk juga bagus, seperti yang diutarakan tadi oleh Dr. Farid. Pada dasarnya kami juga setuju yang seperti Bapak usulkan. Soalnya saya masuk sudah terlambat, datang pas mendengar itu di pihak ketiga kah? Ya seperti itu. Jadi mendengarnya tidak iya, separuh-separuh, tidak menyeluruh, sehingga menanggapi juga mungkin tidak terlalu ini Pak. Jadi mohon maaf Pak, seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Pak. Pak Bakri mungkin tambah sedikit. Oh iya Pak, di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura ada 2 kontrak yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Jayapura, ini bidan juga Pak. Dan yang kedua kontrak kementerian Pak, maksudnya PTT. Jadi gaji kontrak APBD itu 1,6, sedangkan kontrak kementerian itu terpencil 3.100.000 dan sangat terpencil 4.100.000. Ini kalau kontrak kementerian jarang ada di Sentani Pak. Tapi yang kontrak APBD ini yang paling banyak kelihatan di kantor Pak. Siap. Ya, seperti itu Pak. Teman-teman di Sentani atau mungkin Dr. Farid, saya Nasrul, saya pengen tahu sebetulnya pernah dilakukan model kontrak yang bervariasi nggak di Sentani itu? Apakah modelnya hanya kontrak seperti ini, sudah 4 tahun ini sama terus seperti ini, atau sudah pernah dimodifikasi kontrak itu? Modifikasi artinya modelnya. Dari 3 tahun terakhir ini seperti itu Pak. Jadi tidak ada kita model seperti apa. Jadi misalnya yang kita ajukan ke APBD itu 40 orang. Jadi misalnya 2 juta. Karena yang mendaftarnya lulus ini sekitar 60 orang. Jadi dia harus terakomodir 60 orang ini, sehingga gajian 2 juta itu dikurangi lagi supaya mencukupi kota yang 60 ini. Seperti itu Pak. Belum Pak. Iya.
terkait tadi menarik ya. Jadi apakah bisa PPP daerah? Jadi bagus sekali ya. Salah satu pemikiran yang akan kita sampaikan nanti dalam seminar nasional itu adalah bagaimana agar pusat tidak langsung mengontrak individu. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, Kabupaten Jayapura saja mengawasi 60 bidang yang dikontrak PPP tadi, itu sudah susah. Apalagi Kementerian Kesehatan itu bisa mengontrak sekian puluh ribu orang atau bidang di seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Nah, kalau dengan sistem kontrak sekarang, Kementerian Kesehatan langsung mengontrak individu, bisa Bapak Ibu sekalian bayangkan bagaimana mereka bisa mengawasi sekian puluh ribu orang bidang yang dikontrak di seluruh pelosok Indonesia, tidak hanya Papua. Ini kan dalam sistem kontrak, ini merupakan suatu yang tidak masuk akal kalau kita melihat. Jadi akhirnya secara nasional banyak biaya-biaya untuk di kontrak tersebut ini kurang efektif karena masalah kontrak pengawasannya sudah sangat luas. Nah, kita mencoba untuk mengadaptasi atau mengadopsi, memodifikasi barangkali. Sekarang bagaimana kalau misalnya dinas kesehatan ini sebagai pihak ketiganya? Jadi Kementerian Kesehatan mengontrak dinas kesehatan tanda kutip karena tidak ada pihak ketiganya. Dengan pola semacam ini, dinas kesehatan punya kewenangan untuk mencari tenaga, memonitor, bahkan menghentikan kontrak yang kalau dianggap kurang baik kinerja bidang yang ada. Jadi ini salah satu kita coba tawarkan nanti adalah memotong fungsi pengawasan jangan terlalu lebar, terlalu panjang. Kan tidak masuk akal Kementerian Kesehatan langsung mengawasi individu. Jadi ini coba kita, jadi sehingga kita mencoba melihat bahwa betul tadi Ibu Sekretaris betul ya, harusnya memang ada dana itu seharusnya tidak langsung kepada individu, tapi turun ke dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, nanti dinas kesehatan kabupaten kota itulah nanti yang mengontrak bidang-bidang atau tenaga PPP yang diperlukan. Itu yang salah satu poin yang menarik. Kemudian yang kedua, sekarang tadi menarik dari Pak Bakri. Ya, jadi kalau memang sistem idealnya ini bagus sekali ya. Kalau memang Kementerian Kesehatan misalnya mengontrak bidang 3,1 juta, kemudian 4,1 juta, seharusnya ya Kabupaten Jayapura pun rate-nya iya, standarnya juga iya. Kalau terlalu jauh dari standar pusat, nanti tidak di Kabupaten Jayapura ini, ya merasa ya ada alasan untuk tidak lagi bekerja karena memang digaji terlalu jauh dari standar pusat. Jadi kalau saya mengharapkan ini sekali, kalau katakanlah 4 juta dengan uang 1M itu kira-kira dapat berapa? Cuma 25 ya, sekitar ya, berapa dihitung lagi ya. Jadi nggak harus 60 bidang. 60 bidang dipaksakan juga, nanti uangnya kecil sekali. Kalau memang cuma 25 orang dengan uang 1M itu, ya sudah 25 orang saja. Tapi dinas kesehatan ini punya gigi dan berani memutuskan kalau tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Daripada dengan 60 tapi mereka merasa di bawah UMR sehingga malas-malasan, akhirnya malah 1M itu dengan 60 orang malah mubazir. Lebih baik 25 orang dengan gaji 4 juta tapi optimal. Itu pendapat saya. Kalau saya lihat seperti itu. Ini pilihan-pilihan yang susah ya sebetulnya. Idealnya memang ya uangnya jangan satu ya, uangnya lebih banyak lagi. Jadi memang ini masalah kebijakan ya misalnya. Apakah tadi ada pilihannya? Apakah dengan 1M 60 orang tapi kinerjanya tidak optimal sehingga malah merepotkan, malah jadi masalah baru ya? Atau 1M cukup 25 orang tapi optimal. Nah ini kan pilihan-pilihan yang ya bagaimana kalau sekarang memutuskan untuk kebijakan semacam ini. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada tanggapan lagi. Iya, Pak
Bapak-bapak, begini. Tadi sudah ada usulan dari UGM bahwa akan diusulkan Dinas Kesehatan untuk menjadi pihak ketiganya dalam hal kontrak ini. Itu saya tadi tertarik di situ karena tentu saja kalau memang ada usulan seperti itu kami sangat berterima kasih, bahkan mungkin sangat mengharapkan ini bisa direalisasikan, karena harapan kami adalah dengan kita menjadi pihak ketiga kita akan melakukan fungsi supervisi atau monitoring langsung ke tempat tugas. Itu yang pertama. Hal ini berhubungan dengan artinya kasus yang kita bicarakan pada pertemuan pertama, bahwa untuk proses monitoring dan evaluasi itu dananya dipotong oleh pihak Pemda dengan alasan bahwa dana ini adalah untuk belanja aparatur, sehingga dengan alasan tersebut tidak diadakan monitoring dan evaluasi. Nah, tentu saja ini juga bisa menjawab itu dengan adanya Dinas Kesehatan diusulkan menjadi pihak ketiga dalam kegiatan kontrak atau PTT ini. Nantinya dinas akan mempunyai dana lebih atau minimal ada sarana untuk kita bisa melakukan tindakan tersebut, sehingga banyak yang bisa dijawab dari permasalahan-permasalahan yang selama ini kita sudah sampaikan. Bahkan Pak sudah dari UGM tadi sudah menyampaikan begitu banyak usulan-usulan, bahkan tanggapan-tanggapan yang menurut kami sudah terlaksana dan tinggal pendelegasiannya saja, kemudian bantuan untuk aplikasi yang sebenarnya saja. Begitu Pak. Dan sekali lagi terima kasih kalau memang betul itu akan diusulkan Pak. Namun yang menjadi permasalahan lagi, mungkin kami perlu informasi lebih tentang yang tadi sudah diusulkan, apa itu yang menjadi perbedaan antara kontrak berbasis waktu dengan kontrak atau kontrak biasa dengan kontrak yang berbasis kinerja. Apakah ada yang lebih spesifik dari kedua model kontrak ini, Pak? Supaya kami juga dalam melaksanakan kegiatan perkontrakan ini mungkin bisa memodifikasi kira-kira yang sesuai untuk kegiatan-kegiatan kita selama ini itu yang seperti apa, itu yang ingin kami dengarkan gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marin. Mungkin yang pertama dulu, Bro. Target apa ya? Bulan depan memang kita ada seminar nasional. Tadi intinya adalah mencoba mengadvokasi Pak Marin. Jadi secara akademis kami mencoba menyampaikan usulan-usulan tadi bahwa sudah Dinas Kesehatan sebagai pihak ketiga atau yang didelegasikan pada Dinas Kesehatan. Nah, kami juga mohon bantuan dari Pak Farid nanti, karena nanti akan diundang juga dari pihak kabupaten di Kinerja ini untuk mendukung adalah yang mendukung tadi usulan-usulan seperti itu. Jadi realitas di lapangannya. Jadi kami sekali lagi dari aspek akademis, kemudian dari pihak dinas yang 4 kabupaten kota ini mendukungnya secara realitas di lapangan. Nah, mudah-mudahan nanti ya pusat ya bisa menangkap itu, bisa menerima. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian harus diadakan uji coba, ya saya mencoba nanti menawarkan pada 4 kabupaten kota yang kinerja ini menjadi tempat uji coba di Papua. Jadi seluruh Indonesia ada uji coba dulu. Jadi biasanya pusat untuk menelurkan kebijakan itu tidak mau langsung secara nasional, tapi di lokal dulu atau di beberapa tempat. Nah, artinya gini, kalau memang kita bisa berhasil mengadvokasi, saya mohon nanti Kabupaten Jayapura ini bersedia menjadi tempat uji coba untuk seperti itu. Ya, itu satu Pak ya. Kemudian terkait dengan perbedaan antara kontrak berbasis waktu dan kontrak berbasis kinerja. Mungkin kita bicara dulu kontrak berbasis waktu. Jadi kontrak yang berbasis waktu yang saat ini, inilah yang biasa Bapak Ibu sekalian laksanakan. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian mengontrak bidan PTT selama 1 tahun di satu wilayah tertentu. Nah, karena berbasis waktu, SPJ-nya itu cukup absen bahwa memang betul yang bersangkutan ada di tempat selama kurun waktu tertentu.
perkara SBD-nya ini bodong atau bohong-bohongan, ya itu secara administrasi ya sudah, itu bisa diterima. Artinya seperti itu. Perbedaan mendasar dengan kontrak berbasis kinerja adalah memang betul sama-sama 1 tahun misalnya Pak Farid dan kawan-kawan, tapi ada target kinerja yang harus dilaksanakan atau harus dicapai oleh tenaga kontrak yang bersangkutan. Misalnya dalam rangka preventif promotif, apa yang harus dilaksanakan? Entah keslingnya atau PHBS-nya atau apa, itu ada targetnya. Kemudian jika ada yang penting Pak Farid, jika yang bersangkutan bisa mencapai target, ini ada reward, ada hadiah, ada bonus. Tapi jika tidak mencapai target, ada punishment-nya, ada hukumannya. Bisa saja jumlah kontraknya atau jumlah uangnya bisa dikurangi kalau tidak mencapai kontrak, tidak mencapai target. Sekali lagi ini bedanya. Jadi ada target kinerja. Jika yang bersangkutan berhasil melampaui targetnya, ini kita beri bonus. Tapi kalau gagal atau di bawah target, kita kurangi. Tapi kalau pas, ya udah pas-pasan. Jadi memang ada ya kemungkinan kan bisa pas, bisa di bawah target atau di atas target. Ini masing-masing ada konsekuensinya. Nah, permasalahan Pak Farid ini adalah untuk kontrak berbasis kinerja, sistem monitoringnya itu memang harus kuat. Ya, harus betul-betul diawasi betul, sehingga ya tidak bohong juga. Karena untuk kontrak berbasis kinerja ini juga bisa yang bersangkutan bikin laporan kosong, laporan bohong juga bisa terjadi seperti itu. Misalnya dia menyatakan, saya sudah mencapai target melayani sekian orang, mengadakan penyuluhan sekian orang. Itu di atas kertas itu bisa dibuat. Nah, pihak dinas kesehatannya harus men-cross check, harus kontrol. Benar nggak apa yang dilaporkan? Nah, ini yang permasalahan tadi. Sistemnya tadi memang harus kuat, sistem monitoringnya untuk mengecek bohong tidak kinerja yang sudah dihasilkan. Nah, ini cukup rumit, tapi ya mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Karena begini Bapak Pak Farid dan kawan-kawan, itu dinas kesehatan juga bisa tanda kutip dalam sistem monitoringnya bisa juga mensubkontrakkan atau bisa menugaskan kepala puskesmas atau siapa yang di puskesmas yang rajin di sana, sehingga monitoringnya bisa menitipkan ke dia yang bersangkutan. Jadi kalau siapa yang rajin kira-kira yang tinggal di sana yang Bapak sekali tahu yang sudah betul-betul percaya, nah itu sebagai pengawas lapangan. Nah, itu yang bisa sebagai ujung tombak Bapak sekalian dalam mengawasi bidang PPT di kampung-kampung. Itu Pak Farid perbedaannya. Jadi ada kinerja, tapi ada konsekuensi dari kinerja itu sendiri. Tercapai akan dapat bonus, di bawah target akan dikurangi bonusnya atau kontraknya. Tapi kalau pas ya dia mendapatkan sesuai dengan haknya. Mungkin demikian Pak Farid. Ya, terima kasih Pak. Ada dari Pak Gatot mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya tertarik dengan penjelasan Bapak tentang merekrut tenaga kontrak untuk kesehatan, di mana memang awalnya kita sudah membuat peta kebutuhan tenaga, baik dari lokasi maupun jenis tenaga. Kemudian yang kedua lagi yang penting ialah menurut kami rekrutmen itu betul-betul harus betul-betul seleksinya harus mantap, dalam arti metodenya dan cara seleksinya agar benar-benar betul-betul yang bebas KKM. Nah, artinya itu penting untuk bisa mendapatkan tenaga yang mantap. Kemudian juga komitmen petugas atau badan pejabat serta monitoring tadi sanksi dan reward yang memang harus kita lakukan. Tapi ada satu hal tadi yang saya sangat tertarik dengan Pak punya tentang kontrak bervariasi. Ya memang belum kita lakukan dan kita belum evaluasi sistem kontrak kami. Jadi
apakah bisa kita berlakukan kontrak bervariasi menurut segi, misalnya variasi menurut gaji, ya, variasi menurut jenis tenaga. Dalam arti kalau bidan atau perawat yang punya beban tugas lebih tinggi, mungkin gajinya lebih besar daripada tenaga yang jenis lain yang lebih, misalnya tenaga lab misalnya. Nah, itu juga apakah bisa? Terus yang ketiga, kontrak bervariasi menurut lokasi tempat tugas atau menurut kesulitan, faktor kesulitan daerahnya. Apakah itu bisa kita buat demikian untuk bisa betul-betul ada segi keadilan yang cukup baik untuk semua jenis tenaga maupun jenis daerah yang kita tempatkan tenaga kesehatannya. Mungkin mohon lagi petunjuk dari Bapak. Makasih Pak. Jadi memang secara yang adilnya, memang kalau bidan yang di daerah sulit kemudian sangat terpencil dan sebagainya, itu ya ada kompensasi biaya hidup, apa ya, keterpencilan atau apa, itu otomatis seperti itu. Sekarang permasalahan kalau kita itu, dinas kesehatan punya tidak indeks biaya hidup untuk daerah-daerah tersebut. Nah ini pertanyaan, sehingga biar adil misalnya. Misalnya kalau di daerah A cukup dia 4 juta, tapi di daerah yang terlalu terpencil itu mungkin 6 juta. Tapi ada suatu dasar, entah itu dari data dari BPS atau apa ya, ada indeks biaya hidup per bulan berapa gitu. Nah ini dia kali. Secara teoritis bisa, tapi ya harus didukung dengan data-data yang ada. Kemudian sesuai dengan beban kerja, itu juga betul. Jadi jangan sampai yang beban kerja tinggi, tapi digaji atau dikontrak ini juga sama dengan yang beban kerja sedikit. Itu bisa. Cuma masalahnya adalah ya tadi, ketika mengusulkan kebutuhan tenaga, apakah sudah dipikirkan juga nanti untuk beban kerjanya seperti apa? Dan dalam masalah perencanaan biasanya tadi. Jadi kalau misalnya dibutuhkan satu orang bidan dengan beban tugas yang sekian, misalnya kampungnya penduduknya banyak, kemudian balitanya, ibu hamilnya tinggi, bayinya tinggi, tapi wilayahnya luas. Tapi artinya banyak variabel-variabel yang harus diukur atau harus ditentukan. Ya, sekali lagi saya jawab, ini secara teoritis bisa, tapi perlu dukungan data-data real atau data-data yang bisa dipegang, sehingga jangan sampai nanti kita ingin adil, tapi malah justru diprotes orang, karena tidak punya data yang lengkap atau tidak data yang objektif begitu. Dan jelas ini sangat rumit ya, artinya memang sangat rumit untuk itu. Nah kemudian juga ya secara itu mungkin jawaban saya. Jadi memang bisa secara teoritis, nah tinggal pelaksananya nanti itu bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan. Tapi ini bagus sekali, saya cuma mengembangkan kalau memang nanti ya kita advokasi bulan depan dalam seminar nasional, kalau memang bisa didukung, bisa disetujui dengan dinas kesehatan Kabupaten Jayapura Siak, apakah dinas kesehatan Kabupaten Jayapura berani untuk menerima tantangan, misalnya dari Kementerian Kesehatan akan menyerahkan dana ke dinas kesehatan Kabupaten Jayapura, kemudian Kabupaten Jayapura akan mengontrak bidan sesuai dengan lokasi kemudian beban tugas. Nah ini kan bisa ditangkap seperti itu nanti. Nanti ini kan bisa berkembang. Ya. Sekali lagi kalau memang bulan depan pusat setuju, dinas kontrak itu akan diserahkan kepada kabupaten. Nah sekarang Kabupaten Jayapura berani nggak untuk inovasi lebih jauh menurut saya. Sekarang tidak populasi. Misalnya tadi 3,1 juta, 4,1 juta seperti data dari Pak Bakri. Tapi disesuaikan juga dengan per kampungnya berapa indeks biaya hidupnya, beban tugasnya berapa. Nah ini kan menarik ya. Saya kembalikan ini sebagai pengembangan dari ide-ide yang berkembang dalam diskusi. Baik, saya kembalikan dulu. Iya Pak, kalau untuk kami sendiri itu saya pikir itu bagus-bagus saja dan
sangat bisa untuk dilaksanakan, apalagi hanya tingkat dinas. Namun mungkin juga perlu tanggapan dari tadi teman-teman di sini. Kalau dari SDM tentu saja setuju dan ingin segera melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi bagaimana dengan yang lain itu yang mungkin ada tanggapan lain? Ya, baik Pak. Saya Lukas. Mungkin ada tanggapan sedikit. Masalah pembiayaan saya kira kita sudah berbicara banyak dan itu sudah ada kepala seksi, kepala bidang, dan kita sudah bicara banyak tentang itu. Cuman ada satu hal yang penting selain dari pembiayaan yang kita bicarakan adalah tadi sebetulnya sudah sempat disinggung juga masalah keamanan. Ini juga adalah problem yang besar di luar daripada dana. Kalaupun misalnya nanti dananya bisa terpenuhi sampai kontraknya 4 juta atau lebih, tapi masalah keamanan tidak bisa dibeli seperti itu. Terutama kontrak kita adalah kebanyakan bidan. Bidan kan berarti perempuan. Nah, ini yang sangat susah untuk dicari solusinya. Karena pasti Bapak mungkin tahu keamanan di Papua seperti apa, sehingga memang ini yang menjadi masalah besar di kami. Jangankan di pedalaman, dalam kota pun seperti itu. Siang bisa jadi malam, malam bisa jadi gulita. Artinya bahwa siang tidak menjamin bahwa aman, apalagi malam. Pasti tentu tidak aman lagi, seperti itu. Kemudian jangankan di tempat tugas. Terkadang ketika kita dalam perjalanan pun sering mengalami hambatan-hambatan seperti itu. Sehingga memang itu adalah masalah utama yang terkendala di pelayanan-pelayanan. Bukan hanya dari segi kesehatan saja, tapi pelayanan-pelayanan di kampung, petugas-petugas distrik pun seperti itu. Jadi ini adalah masalah besar yang bukan hanya di Kabupaten Jayapura, tapi seluruh tanah Papua, terutama yang terpencil, itu memang masalah bersama di Papua. Itu saja Pak, terima kasih. Pak, tanggapan yang tadi, mau Pak? Ya, cukup Pak. Ya. Baik, sekali. Jadi masalah keamanan memang rumit ya. Ya, tapi begini oleh sekalian. Jadi kalau di luar masalah keamanan, memang yang kan kami tidak secara akademis ya. Tentara pun tidak bisa menyelesaikan masalah keamanan gitu ya. Jadi gini Bapak sekalian, agak sulit untuk menjawabnya. Tapi untuk keamanan ini, bahwa sekarang memang sudah berkembang konsep lain adalah bukan kontrak individu, tapi kontrak tim kesehatan. Jadi kalau memang hanya satu orang bidan perempuan masih gadis ya, ditempatkan di kampung terpencil, memang berbahaya sekali. Tapi perkembangan sekarang adalah kontrak tim. Jadi tidak cuma bidan, ada perawatnya, mungkin ada dokternya, mungkin ada tenaga gizi dan sebagainya. Jadi paling tidak ada sekitar 4-5 orang yang dikontrak secara tim untuk mengembangkan atau memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Nah, jika mereka berkumpul sekian banyak 4-5 orang, mungkin ya faktor keamanan tadi masih ya lumayan terkurangi lah, daripada cuma sendiri, itu akan sangat bahaya. Nah, ini perkembangan konsep terakhir dari kontrak itu sudah mengarah kepada tim tadi. Nah, tentu ada yang biaya tentu lebih mahal, tapi ya artinya gini bagus sekali ya. Kalaupun kita menempatkan bidan di kampung atau di lokasi terpencil, itu karena prioritas kesehatan kita sekarang adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Itu makanya turun, kenapa harus ada bidan. Tapi sebetulnya masalah kesehatan itu tidak cuma penurunan kematian ibu dan bayi. Masalah kesehatan banyak, mungkin ada TB, ada penyakit-penyakit malaria, HIV dan sebagainya. Nah, untuk seperti semacam ini ya tentu tidak hanya bidan yang harus turun misalnya. Atau lagi kurang
tim. Ada bidan, ada tenaga gizi, ada perawat. Nah kita kontrak mereka secara tim. Jadi rumahnya pun mungkin agak susah, tidak hanya sekedar polinet, tapi mungkin kompleks dalam seperti itu. Nah ini yang solusi yang terkait dengan keamanan tadi. Tapi terus terang kalau masalah keamanan, Bapak Ibu lebih tahu masalah Papua ya. Jadi akhirnya saya hanya tahu bahwa tentara dan polisi pun agak susah gitu menangani masalah keamanan. Jadi memang jangan, ya saya nggak bisa banyak bicara masalah keamanan tadi. Tapi mungkin sekedar informasi bagus sekalian. Saya tidak tahu apakah di Kabupaten Jayapura ini bisa diterapkan atau tidak. Kalau di Kabupaten Mimika, mereka pun mengontrak bidan. Nah, dalam penempatan itu mereka koordinasi dengan tentara setempat. Apa istilahnya kalau di distrik itu ada tentara, ada di Polres tingkat apa gitu. Jadi mereka menempatkannya, ya. Babinsa. Ya, mereka menempatkan itu dengan koordinasi dengan tenaga kepolisian dan tentara setempat di sini. Tapi itu di Mimika bisa jalan. Saya nggak tahu kalau di Sentani ini tentu informasi yang saya dapat banyak yang alergi dengan tentara gitu. Malah justru kalau dikawal tentara malah bahaya gitu. Nah, ini saya nggak tahu. Jadi, iya, Pak Dwi, dari kabupaten sendiri sebenarnya sudah ada semacam terobosan kalau untuk menyikapi masalah keamanan ini, yaitu dengan mengambil tenaga kontrak yang berasal dari putra daerah setempat, kemudian dididik, disekolahkan, kemudian yang nantinya itu diusahakan untuk dia sendiri yang nanti melayani keluarga dan kampungnya itu. Itu sudah sampai seperti itu kebijakannya. Nah ternyata selalu ada pengecualian atau alasan untuk tidak ada pelayanan di situ. Apa itu? Begitu dia merasa enak dari kampung pergi ke tempat pendidikan, sudah lihat lampunya 24 jam, kemudian sudah lihat teman-temannya yang pegang HP dan segala macam bentuk modernisasi itu, ternyata sama saja mereka juga akhirnya tidak ingin kembali ke tempat asal, begitu Pak. Sehingga itu pengalaman-pengalaman kami di sini Pak, sehingga kami masih butuh referensi lebih. Oleh karena itu ada modifikasi atau ada terobosan yang sudah beberapa hal atau beberapa kali kami coba dan hasilnya memang masih belum memuaskan, sehingga kami tetap membutuhkan bimbingan, begitu Pak. Pak, yang bagi putra daerah yang tidak kembali ke tempat itu ada sanksi tidak? Selama ini hanya dipindah posisikan saja, begitu Pak. Kebijakan putra daerah ini memang untuk beberapa daerah tertentu berhasil, ya. Tapi memang lebih baik mendidik putra daerah tempat. Tapi di beberapa daerah yang lain ini tidak berhasil. Jadi ya ini memang tidak bisa pukul rata seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang berhasil, mungkin ada yang tidak. Tapi ya menarik kalau dididik. Tapi kalau butuh ketegasan ya, saya pikir tadi yang ketegasan dari dinas kesehatan ya. Kalau memang ada hal-hal yang seperti ini terjadi, bisa tegas atau tidak untuk menyikapi masalah seperti ini. Iya Pak, masih ada mungkin dari Ibu Sekretaris? Mungkin pengalaman kepala dinas yang dulu, Dr. Esther itu bisa menghukum daerah yang membuat petugas kesehatan tidak aman, sehingga kalau ada petugas misalnya dipukul atau diapakan, diganggu, petugasnya pertama diberi peringatan, tapi kalau memang sangat rawan atau terlalu berat itu gangguannya, ibu menarik petugas dan kampung tersebut diberi sanksi. Sanksinya tidak akan diberikan petugas ke tempat itu
apabila Anda tidak menjamin keamanan, jadi pemuka masyarakatnya, kepala kampungnya, kepala desanya, semua langsung dikasih ultimatum keras. Bapak menjamin nggak keselamatan petugas saya? Kalau tidak, Bapak sampai kapanpun Bapak tidak dapat petugas di tempat Bapak. Nah, dikasih begitu, jadi diancam oleh dinas kesehatan. Ya mungkin pola ibu dulu mungkin kita bisa ambil untuk kami dinas ini bisa mencoba seperti itu, karena kalau dengan menghukum begitu mereka juga merasa jerah, merasa aduh kami tidak punya petugas, kalau sakit kami harus menghubungi tempat yang ada petugas yang sangat jauh, sangat merepotkan, bahkan bisa meninggal dan segala macam. Nah, seperti itu Pak. Terima kasih. Mas Irman. Ya. Oh. Enggak, saya hanya menambahkan Dr. Yo punya pernyataan tadi, Ibu Sekretaris. Memang betul sekarang ini ada 3 lokasi yang kami masih hukum. Karena dengan kasus pertama Kampung Nembu Gresi itu kita kirim 3 bidan selama itu, selalu diganggu 3 itu, akhirnya sampai sekarang kami tidak berikan tenaga. Kedua kampung ini Bu Nimbotong juga begitu, sampai sekarang kami tidak kasih tenaga, sampai ada surat pernyataan dari kepala kampung dengan Bamuskam untuk menjamin keamanan petugas kami. Ini hanya tambahan nanti Pak, makasih. Ya, Pak Dwi dan Pak Nasrun, sangat menarik sekali diskusi kita kali ini. Dikarenakan waktu kita cuma dapat 2 jam Ibu-Bapak sekalian, jadi memang sangat disayangkan kita juga datang terlambat 1 jam. Sementara diskusi ini sangat atraktif dan komunikatif. Jadi saya mohon untuk pertemuan yang ke depan bisa diambil waktu 2 jam itu dengan semaksimal mungkin gitu loh. Oke, Pak Dwi dan Pak Nasrun kita kembalikan. Silakan. Ya, mungkin akan silakan sama Pak Dwi, nanti setelah itu baru kita akan. Baik Bapak sekalian, jadi diskusi hari ini tentang intinya dari modul ini kita mencoba fokuskan pada masalah kontrak. Jadi kita bicarakan adalah masalah kontrak berbasis kinerja. Yang ide yang awal kita kembangkan seperti itu, dengan anggapan atau dengan pengalaman bahwa kontrak berbasis waktu seperti sekarang ini banyak masalah, sehingga kita mencoba mengajukan alternatif itu. Tapi sebetulnya solusi yang terbaik adalah kontrak dengan pihak ketiga, sehingga dinas kesehatan cukup mengontrak pihak ketiga tersebut dan tahu beres semuanya diurus oleh mereka. Tapi masalahnya adalah untuk Kabupaten Jayapura pihak ketiganya belum tersedia, sehingga solusi yang berkembang tadi kita coba melalui seminar nasional bulan depan, kita mencoba mengadvokasi ada perubahan kebijakan, minimal Kementerian Kesehatan bisa melimpahkan kontrak tadi kepada dinas kesehatan, dan kemudian dinas kesehatan tadi yang mencoba mencari atau mengelola kontrak itu langsung kepada tenaga kesehatan. Nah Bapak sekalian, jadi ini masih ide-ide awal yang coba kita advokasi. Jadi kami sendiri mohon dukungan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura untuk mencoba mencari solusi yang terbaik. Dan kami berharap juga kalau memang pusat Kabupaten Jayapura ini bisa menjadi tempat uji coba nasional untuk perubahan kebijakan tadi. Ini dalam rangka adalah untuk mencoba untuk solusi-solusi yang nyata, yang real begitu. Jadi diskusi kali ini tidak hanya aspek teori, tapi kita mencoba untuk memecahkan masalah-masalah khususnya dalam modul ini terkait dengan kontrak. Jadi secara keseluruhan tadi ingin saya sampaikan pembuatannya seperti itu. Kita ke depan akan mencoba untuk kontrak berbasis kinerja dengan keunggulannya antara lain ada kinerja, ada target, kalau tercapai ada reward dan ada punishment-nya kalau tidak tercapai. Mungkin secara keseluruhan demikian. Mungkin untuk berikutnya Pak Farid bisa, kawan-kawan yang belum terdengar suara emasnya bisa juga diberi kesempatan untuk menyampaikan
isi pikirannya atau sumbangan pemikirannya. Ya, siap Pak. Siap Pak, dilaksanakan. Ya, Pak Nasrun, terima kasih. Silakan dibuat kesimpulannya sudahkah, Pak Nasrun? Ya, kesimpulan. Tapi ini ada tambahan sebetulnya tadi ada beberapa kegiatan atau solusi yang mungkin perlu didorongkan. Solusi singkat sebetulnya. Misalnya tadi ada kemungkinan perlu evaluasi sistem kontraknya seperti apa, karena belum pernah dilakukan evaluasi sistem kontrak yang selama ini terjadi. Yang kedua, dokumentasi sistem kontrak, karena kan sebetulnya tadi misalnya Dr. Rio yang mengatakan bahwa dulu ada sistem punishment, nah itu mungkin perlu didokumentasikan. Ada beberapa hal yang memang perlu didokumentasikan, kontrak-kontrak yang dulu seperti apa, karena ini menjadi penting ketika nanti akan mengusulkan ke tingkat nasional juga sebetulnya. Apa yang sudah pernah dilakukan, apa evaluasinya, itu yang perlu didokumentasikan. Nah terakhir sebetulnya yang penting dilakukan oleh Dr. Farid tadi adalah monitoring dan evaluasi bidang-bidang kontrak yang ada sekarang. Itu mungkin perlu dibikin tools menurut saya, tools apa yang bisa dilakukan supaya monitoring dan evaluasinya pun menjadi lebih kelihatan, tidak hanya monitoring berdasarkan absen saja, tetapi apa monitoringnya. Mungkin monitoringnya pun melibatkan masyarakat, mungkin seperti indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan seperti itu, tetapi mungkin perlu dibikin tools tentang monitoring evaluasi untuk yang ingin dikerjakan oleh Dr. Farid tadi. Itu saja Mas Irman. 3 hal yang tadi sempat dibicarakan akan menjadi pengen dilakukan di area di depan. Ya, baik Mas Nasrun dan Pak Dwi, terima kasih atas kesempatannya untuk menginformasikan atau memberikan masukan-masukan ke kami di Dinas Kesehatan. Selanjutnya mungkin kita mencoba ya mereview atau mengevaluasi apa yang kita dapat sekarang ini. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Sampai berjumpa lagi di kita membuat kesepakatan dulu, Pak Mas Nasrun, kita mau membuat kesepakatan dulu kapan waktu untuk pertemuan berikutnya, apakah hari Senin atau hari Kamis sesuai dengan rencana. Dan kita juga akan merundingkan ke teman-teman di sini kapan waktu yang terbaik untuk kita berkumpul untuk belajar bersama. Minggu ini itu ada kegiatan rapat kerja kesehatan provinsi Pak. Jadi kalau bisa mungkin minggu depan ya Senin lagi mungkin. Senin yang terbaik itu saya kira. Halo? Oh ya, terima kasih Pak. Jadi Mas Nasrun, kita berulang kesempatan ini dilakukan pada waktu hari Senin dan Senin lagi. Jadi hari Kamis mungkin ditiadakan ya. Jadi kita sepakat di dinas ini untuk hari Senin pertemuan pembelajaran berikutnya, Pak. Tapi kalau untuk puskesmas, ya untuk puskesmas tetap hari Jumat kita jalan. Oke, Mas Nasrun, Pak Dwi, terima kasih kesempatannya sekali lagi. Dan kita berikan tepuk tangan, say hello, say goodbye.